Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemilu bukan arena memecah belah. Politik, demokrasi beserta seluruh instrumen yang membangun mereka semestinya ada dan diselenggarakan dengan tujuan menyatukan. Seburuk-buruknya politik adalah ketika dia justru hadir dengan wajah memecah belah, mengotak-ngotakan, dan pada saat yang sama menciptakan polarisasi yang masif. Bukan politik seperti itu yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Kebebasan yang menyertai sistem demokrasi hendaknya tidak disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan, kebebasan yang ugal-ugalan. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, yang pada akhirnya malah akan merusak simpul-simpul persatuan yang sudah terjalin. Kontestasi politik sebagai perwujudan demokrasi pun harus menjadi ajang untuk mengeratkan persatuan. Pada poin inilah sesungguhnya nilai minus dari penyelenggaraan pemilu 2019 lalu. Harus diakui, pemilu 2019 telah memunculkan perpecahan di mana-mana. Tidak hanya parpol, bahkan antar anggota keluarga pun bisa bertikai gara-gara perbedaan pendapat atau pilihan. Tentu ada yang menikmatinya, tetapi jauh lebih banyak orang yang tergilas karena menjadi korban perpecahan dan pembelahan itu. Lantas, apakah kita akan membiarkan saja ketika kenikmatan segelintir orang itu harus mengorbankan anak bangsa yang lain, bahkan mengorbankan persatuan bangsa? Dalam konteks tersebut, kita sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang disampaikan dengan gaya sarkasme saat meresmikan kantor DPW Partai Nasdem Aceh, Senin 27 Juni lalu. Buat apa pemilu jika bangsa ini terpecah? Lebih baik tidak ada pemilu kalau itu memberikan konsekuensi membuat perpecahan, kata dia. Pernyataan itu tentu tidak mengandung maksud untuk menolak pemilu. Itu adalah sindiran keras kepada para pelaku demokrasi, terutama elit politik yang gemar memproduksi narasi-narasi kebencian dan kebohongan hanya demi mendapatkan suara tanpa melihat risiko dan konsekuensinya. Pernyataan itu sekaligus punya spirit ajakan kepada seluruh pihak, terutama partai politik, untuk mulai menjadikan pemilu sebagai alat menjaga keutuhan bangsa. Kontestasi demokrasi tak seharusnya membuat rakyat terberai dan menihilkan rasa persatuan. Pemilu tidak boleh malah menjadi arena untuk memecah belah bangsa. Sudah letih Ibu Pertiwi ini melihat anak-anaknya terus berselisih, bahkan bertengkar hanya karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Terlalu banyak persoalan yang mesti dihadapi bangsa ini yang tak mungkin bisa terlewati jika tidak ada energi persatuan sebagai titik tumpunya. Pemilu 2019 cukuplah menjadi refleksi kegagalan kita dalam mengimplementasikan esensi demokrasi. Gara-gara itu, demokrasi menjadi kerap dipersepsikan negatif, dianggap seolah-olah sebagai sistem yang menyebabkan bangsa terbelah. Karena itu, pemilu 2024 betul-betul akan menjadi ujian bagi republik ini. Kita harus membangun kembali monumen keindahan demokrasi melalui sebuah proses dan sistem pemilu yang jauh lebih mencerahkan ketimbangkan sebelumnya. Apa ukuran mencerahkan itu? Jika kita menginginkan politik dan demokrasi yang mempersatukan, instrumen pemilu semestinya juga kita perjuangkan menjadi sebuah kontestasi yang mempersatukan, menyejukkan, sekaligus menggembirakan. Dari situ, kita bisa berharap akan hadirnya demokrasi yang tidak hanya mampu mendinginkan suasana dan jauh dari niat memecah belah, tetapi juga demokrasi yang mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau tetap tidak bisa, ya benar kata Surya Paloh, buat apa ada pemilu kalau malah memecah belah bangsa? Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 9900. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Ya, bagaimana pemilu bukan arena memecah belah. Nah, Bang Ones, tadi kan kita sampai pada pembahasan bahwa
ketika terjadi kontestasi yang begitu sengit, tapi pada akhirnya setelah kekuasaan itu diraih ya, misalnya kemenangan itu diraih, kemudian mereka para elemen yang saling bersaing sebelumnya bisa bersatu juga, entah itu dengan diberikan kue jabatan begitu ya, atau juga tidak ada bagian kue, tapi intinya sudah menyatu di kalangan elitnya. Nah, bagaimana agar ini tidak hanya terjadi, kedewasaan ini tidak hanya terjadi di kalangan elit, tapi di kalangan akar rumputnya juga begitu, Bang Gaudens? Ya, masyarakat Indonesia masyarakat paternalistik yang melihat dari pemimpinnya. Ya. Kadang-kadang pemimpin itu susah untuk bersatu, kita harus akui. Tetapi kalau kuenya dibagi-bagi, baru bisa bersatu. Karena itu kita berharap bagaimana menjadikan pemilu ini kepada tujuan utamanya. Yeah. Salah satu tujuan utama pemilu itu yang dicantumkan di dalam pasal 4 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu, yaitu pemilu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yeah. Nah, kata kunci di sana itu sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan kita itu sistem presidensial. Itu artinya pemilu, kalaupun di sana itu ada pilpres, ada pemilihan anggota legislatif, kita ambil yang pilpresnya, mestinya pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu, oleh pilpres itu, adalah pemimpin yang mampu mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu konstruksinya. Nah, supaya mencapai tujuan itu, prosesnya yang harus benar dan harus tepat. Proses yang benar dan tepat itu, bagaimana setiap orang, setiap warga negara yang punya hak itu difasilitasi oleh pemilu untuk menggunakan hak-hak politiknya di dalam memilih. Nah, dalam menentukan pilihan itu, mestinya tidak dipengaruhi oleh provokasi-provokasi yang memecah belah satu sama lain. Perbedaan pilihan itu keniscayaan, tetapi kita harus menolak perpecahan di antara mereka yang memilih ini. Nah, untuk apa pemilu kalau pada akhirnya pecah? Itu dalam konteks bagaimana seluruh elit negeri ini menciptakan suasana agar masyarakat secara proaktif menggunakan hak-hak pilihnya, karena itu wujud kedaulatan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, setelah pemilu berakhir, mestinya kita saling berjabat tangan. Dalam konteks itu, kita selalu mendorong agar para kontestan ini di dalam menjalankan kontestasi tetap dalam harmonis gitu. Boleh berbeda pandangan, berbeda gagasan, tetapi tetap harmoni di dalam satu bangsa gitu. Ya, Bang, kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, lagi-lagi kita mau lihat, terutama mungkin terakhir di pemilu 2019, ketika yang ideal adalah adu gagasan dan lain sebagainya, sehingga perbedaan itu bisa dimunculkan di situ, perbedaan pendapat ya, perbedaan visi dan lain sebagainya. Tapi banyak juga mungkin cara-cara yang paling mudah dengan menjual identitas misalnya seperti itu, Bang. Agar ini tidak terjadi lagi di 2024, seperti apa pandangannya kira-kira, Bang Gaudens? Ya, kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana setelah kontestasi, yang menang merangkul yang kalah. Kita tahu bahwa yang menang itu adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menjadikan rival utamanya, bahkan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo dan Sandiaga, yang sekarang itu menjadi menteri gitu kan. Itu artinya sebetulnya di antara mereka yang berkontestasi di 2019 itu sama sekali tidak ada permusuhan di sana. Ada yang mengatakan, ada yang menggunakan politik identitas, tetapi setelah pemilu selesai, para pemimpin itu bergandengan tangan dan malah bersatu membangun pemerintahan baru. Gitu kan? Nah, mengapa di tingkat akar rumput susah sekali, orang itu masih berbicara tentang apalah gitu ya, kelompok sana, kelompok sini. Mestinya setelah berbicara tentang kita, setelah berbicara kami gitu di dalam pemilu, kelompok sana, kelompok sini,
Ya setelah pemilu kita berbicara tentang kita membangun bangsa ini seperti para pemimpin kita gitu loh. Gitu. Nah, itu seperti apa PR-nya yang harus dijadikan pelajaran agar 2024 tidak seperti itu. Kontestasi memang membutuhkan ya perbedaan yang tajam ya, tentu saja perbedaan bukan permusuhan, perbedaan yang tajam agar kita bisa masyarakat memilih mana yang terbaik gitu kan Bang. Tetapi ketika sekarang itu dari awal saja, mungkin ketika kalau kita bicara pemilu 2024, tapi di 2022 saja sekarang kita sudah mendengar mulai ini adalah kelompok ini, yang ini adalah kelompok ini. Narasi-narasi seperti itu yang bergaung paling tidak di dunia maya itu sudah cukup kencang. Artinya memang pelebelan-pelebelan ini menjadi sebuah akar masalah baru untuk merawat polarisasi itu, bahkan kontestasinya belum ada gitu. Tapi yang membuat saya sedih terus terang saja Indra, malah ada orang yang dibaptis sebagai bapak identitas, bapak politik identitas. Nah, narasi-narasi yang dibangun seperti itu justru yang memecah belah bangsa. Ada yang mengklaim paling nasionalis, tetapi perbuatannya minus gitu kan. Ada yang mengklaim sebagai kelompok kanan, tetapi di dalam perbuatannya justru nasionalis. Nah, kita sebagai rakyat mestinya tidak hanya melihat apa yang terucap. Paling penting dari seorang pemimpin itu adalah tindakannya. Apakah tindakannya itu terukur sehingga bisa dinilai bahwa orang ini benar-benar bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan negara atau tidak. Nah, kecerdasan seperti itu hanya bisa lahir kalau partai politik memberikan pendidikan politik. Kalau kita lihat di dalam undang-undang partai politik, tegas sekali di sana. Selain fungsi rekrutmen, partai politik itu berfungsi melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik itulah yang kurang bergaung di ruang publik. Yang bergaung lebih kencang itu narasi-narasi yang memecah belahkan. Karena itu kali ini media Indonesia di dalam editorial tegas sekali mengatakan untuk apa pemilu kalau bangsa ini terpecah-pecah pada akhirnya. Tetapi yang ingin kita gugat sebetulnya adalah kesadaran setiap orang, terutama para pemimpin bangsa ini dan elit partai politik yang hendak berkontestasi di 2024. Jangan menjadikan rakyat itu sebagai tameng untuk meraih kekuasaan. Apalagi menggunakan istilah-istilah yang justru memecah belahkan persatuan dan kesatuan. Pelebelan terhadap tokoh-tokoh tertentu seperti itu, label apapun itu menurut itu saya tidak bagus. Menjelang 2024 itu tidak perlulah pakai kata kadrun, pakai kata cebong. Kita berbicara tentang kekitaan sebagai satu kesatuan bangsa menghadapi pemilu 2024. Negara-negara lain itu berbicara tentang mimpi-mimpi besar, kita justru berbicara tentang mimpi-mimpi buruk. Mimpi yang terkait dengan bagaimana kita mengibuli orang lain gitu. Hanya untuk kepentingan politik, itu yang tidak boleh mestinya. Tetapi kalau dengan cara pelebelan itu kemudian memudahkan partai tertentu meraih kekuasaan misalnya seperti itu Bang, itu bagaimana kalau masih ada pola pikir seperti itu? Yang perlu diperiksa dengan baik-baik gitu. Apakah setelah berkuasa itu bekerja untuk rakyat atau tidak? Ini kan rakyat itu dipakai atau dipuja-puja. Rakyat itu dipuja-puja sekali dalam 5 tahun pada saat menjelang pemilu. Setelah pemilu itu rakyat dilupakan. Nah, rakyat dibiarkan berkelahi di bawah. Para pemimpin itu duduk dalam meja bundar menikmati kopi bersama gitu kan. Ini kan ironis. Yang tidak secara sadar kita lakukan. Karena itu dengan kesadaran penuh kita gugat. Untuk apa pemilu kalau pada akhirnya memecah belahkan bangsa dan negara ini. Kembali lagi saya katakan, di dalam filosofi Undang-Undang 7 2017 itu tegas sekali mengatakan pemilu itu diselenggarakan untuk menjamin tercapainya cita-cita yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mulai dari menciptakan dunia sampai menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, pada tingkat menyejahterakan rakyat
terus terang kita katakan atau secara jujur kita katakan, kontestasi belum menghasilkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat setelah menang gitu. Oke, baik, kita akan dengarkan pendapat pemirsa editorial ya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami akan dengar pendapat Anda di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kini saatnya mendengarkan pendapat Anda. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan, Ibu. Pemilu ini kalau dikatakan arena pemecah belah, ya 3 unsur yang membuatnya, yaitu peserta pemilu, kandidat, dan penyelenggara pemilu. Nah, pada awal-awal saat ini kelihatan sekali itu karena apa? Karena kandidat itu yang mencalonkan diri itu sepertinya orang-orang yang dalam tanda kutip malas. Mereka belum mempersiapkan adu gagasan. Jadi jalan pintas yang diambil adalah politik identitas. Nah itu, mengapa partai tidak dapat menampilkan orang-orang yang elektabilitasnya bisa dibanggakan? Bukankah itu tugas partai untuk melakukan apa itu namanya pendidikan politik, sehingga dapat dihasilkan kontestan yang bisa adu gagasan. Nah, konyolnya lagi kalau satu kontestan menampilkan politik identitas, yang ada kontestan lainnya menyerang lagi dengan hal yang sama. Jadi bagaimana bisa selesai itu? Iya, apalagi pendukung-pendukung yang militan, yang sepertinya arus bawah yang dalam tanda kutip sebetulnya tidak tahu apa-apa. Nah, itu jadi kenapa negara juga tidak bisa mengawasi akun-akun yang mengawasi akun ya? Itu dalam akun buzzer lah, Bu ya. Iya, itu malah mengurangi persatuan. Nah, bagaimana kalau diadakan literasi juga supaya kontestan ini bisa memperlihatkan bagaimana program kesejahteraan, kemudian transportasi, pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemusatan persatuan ideologi. Itu yang paling penting. Jangan malah menampilkan agama, suku, etnis, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya cari. Ada lagi, Bung Indra. Saya kadang berpikir, mungkin kalau 3 calon pasangan capres atau cawapres itu akan mengurangi pemecah belahan. Mungkin ini dari saya yang awam. Terima kasih. Ada 3 calon. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kita dengarkan pendapat dari Ibu Ong Mehua di Jakarta kali ini. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Bang Indra, Bang Goldensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu Ong. Iya, pemilu masih 2 tahun loh Bang. Tapi hiruk pikuk politik ramai. Ada yang sudah mempunyai pendapat bahwa saya tidak perlu koalisi dengan partai saya, cukup untuk menuju pemilu. Tapi saya salut, Ibu salut dengan Pak Surya Paloh. Jauh-jauh hari dengan Rakernas sudah menunjuk 3 calon untuk maju jadi pilpres. Nah, itulah pemilu jangan sampai memecah belah keluarga bangsa ini, Bang. Nanti sudah pemilu masih konflik dengan keluarga. Oh, saya pilihan saya ini. Pilihan kamu itu. Sehingga terjadilah perselisihan, Bang. Nah, ini mudah-mudahan nanti pemilu di 2024, sebelumnya pemilu 19 memberi pelajaran kita. Mungkin nanti di 2024 lebih damai, lebih menyejukkan, bangsa ini mengakurkan, Bang. Jadi jangan sampai jauh-jauh hari itu sudah tidak perlu pendukung 2, pendukung 3. Nah, inilah ada yang sampai sekarang nih, Bang. Ponakan dengan satu yang menjadi calon itu malah bermusuhan. Coba. Inilah potretnya. Loh iyalah. Kita nggak usah kita sebut, tapi kenyataan tahu di masyarakat Bu Yeni ya. Iya, jadi pemilu ini membawa kita damai, Bang, untuk kemakmuran bangsa. Bukan untuk memecah belah, untuk korupsi itu kata Bapak. Tapi nanti Bang Indra, mohon maaf, saya 2024, saya tidak milih partai loh Bang. Tapi saya akan memilih orang yang bisa menjadi negarawan, menjadi amanah dengan negara ini, membawa bangsa ini maju makmur, Bang Indra. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehua ya di Jakarta. Ini ada beberapa catatan menarik memang ya. Kalau dari Ibu Indra tadi juga yang disinggung tadi itu soal akun-akun buzzer ya. Kita lupa juga tadi Bang membahas bahwa ketika di sisi elit sudah mampu, bagaimana di sisi akar rumput masyarakat. Ternyata ini memang ada jembatan. Kalau sekarang memang eranya era dunia maya ya, media sosial dan lain sebagainya, bahkan grup WhatsApp begitu kan, ramai diisi dengan narasi-narasi yang memang memecah belah begitu ya. Bagaimana catatannya kita tentang akun-akun yang seperti ini nih, yang terus mengompori, terus membuat ada kelompok sana dan kelompok sini begitu, Bang? Ya, untuk kepentingan politik maka orang tidak malu-malu lagi beternak akun. Beternak akun, sehingga akun itu bisa membelah diri, seperti amuba gitu, menjadi banyak. Nah, ini kan ironis gitu ya. Atau dengan kata lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, walaupun akibatnya bangsa ini terbelah. Itu yang kita tolak. Karena itu mestinya akun-akun media sosial juga diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Tetapi konstruksi Undang-Undang Pemilu maupun kalau kita lihat di 2019, peraturan KPU juga tidak mampu menyentuh terlalu jauh terhadap keberadaan akun-akun ini. Karena akun-akun ini selalu titik pijaknya pada undang-undang elektronik gitu, transaksi elektronik ITE. Nah, kalau dia berpijak pada undang-undang ITE, itu artinya tidak lagi berbicara tentang bagaimana semestinya, sejatinya pemilu itu diselenggarakan
atau kampanye itu diselenggarakan. Undang-undang pemilu mengatur tentang kampanye, mengatur juga tentang akun. Bahkan akun-akun itu yang terkait dengan presiden, pemilihan presiden misalnya, akun-akun resmi itu didaftarkan. Tetapi tidak ada satu instrumen pun yang dipunya oleh KPU untuk melacak apakah akun-akun resmi itu beternak akun-akun buzzer atau tidak itu. Tetapi faktanya dari sekarang kita merasakan bahwa banyak sekali buzzer itu kan, akun yang usianya dalam hitungan hari, tetapi itu banyak dan membuat bising. Atau dengan kata lain, atmosfer politik saat ini itu bising hanya karena orang-orang yang berternak akun itu. Nah, mereka yang berternak akun itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak patut untuk diteladani gitu. Dan bahayanya peternak akunnya ini justru mencari makan di situ karena ini pesta demokrasi, pesta buat mereka begitu loh, Bang Gaudens. Ya sekarang ini kan bangsa terpecah belah. Rata-rata orang itu mengajukan proposal gitu kan, proposal untuk beternak akun ini, itu fakta. Berarti ini kemudian nanti kita lihat bagaimana kedewasaan masyarakat sendiri sekarang ya menilai apa yang diinformasikan oleh akun-akun seperti ini begitu ya, betul. Kedewasaan dari masyarakat. Tetapi kedewasaan itu hanya tumbuh kalau partai politik menjalankan fungsinya terkait dengan pendidikan politik. Gitu. Pendidikan politik dari partai politik kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemilu bukan arena memecah belah. Tadi kita sampai pada bahasan tentang bagaimana seharusnya peran lebih aktif dari partai politik memberikan pendidikan politik ya, Bang Gaudens. Persoalannya kan ketika bicara soal orang muda terpecah belah karena karena informasi yang mengompori begitulah ya, bikin panas segala macam dari akun-akun yang diternak tadi, buzzer, pendengung begitu ya. Datangnya jangan-jangan dari partai-partai politik yang mau menggunakan cara-cara mudah begitu loh, Bang Gaudens. Bagaimana kemudian kita berharap partai politik sendiri akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sesuai undang-undang partai politik? Ya, menjadi presiden dan juga anggota DPR itu tidak bisa lewat jalur independen. Beda kalau dengan kepala daerah. Karena itu kita memberikan peran penting kepada partai politik yang melakukan rekrutmen terhadap orang yang duduk di legislatif maupun kelak yang di eksekutif. Walaupun kita bisa berbeda pandangan soal apakah ketika orang menjadi presiden itu harus dilepaskan dari atribut partai atau tidak, harus dilepaskan dari atribut petugas partai atau tidak. Tapi yang paling penting bagi kita, siapapun yang terpilih menjadi presiden, karena dia melewati proses pemilu yang demokratis, mestinya hanya bekerja untuk rakyat. Dalam titik melakukan rekrutmen, karena ini adalah monopoli partai politik, partai politik kita minta untuk segera melakukan pendidikan politik yang baik dan benar. Bukan hanya baik saja, tapi paling penting itu benar. Baik gitu dan benar, ya. Sehingga menggugah orang untuk menggunakan hak pilihnya dalam kerangka menjamin pemerintahan atau sistem ketatanegaraan yang demokratis tadi untuk mewujudkan cita-cita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, kalau kita dengar tadi pendapat penelpon juga kedua ya, Ibu Ong tadi kan mengatakan saya tidak memilih partai, tapi saya memilih kandidat calon pemimpin nasional, artinya di eksekutifnya. Nah, ini apakah juga bentuk atau cerminan artinya kegagalan bagaimana partai politik belum sepenuhnya mendapat trust dari masyarakat? Salah satu gambaran saja, Bang. Tapi kalau yang saya tangkap dari Ibu Ong tadi itu bahwa yang dia pilih itu orang. Ketika dia memilih wakil rakyat di pemilu untuk anggota DPR, yang dipilih orangnya, bukan
Kan ada nama-nama itu kan, ya. gitu kan. Tetapi yang paling penting itu kita harus mulai mendesain pemilu ini untuk jauh lebih bermartabat. Bukan soal berapa jumlah kandidat presiden, apakah cukup 2 atau 3 seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah. 3 pun harus kedua ya. Karena pada akhirnya yang harus pemenang itu ada 50% plus 1. Iya. Toh kalau kita lihat misalnya di pemilu 2004 misalnya, pada akhirnya dari sekian banyak orang, kandidat itu ada 5, harus menuju 2 itu bertarung, dan kemudian mengerucut lagi pengelompokan itu kepada 2 kelompok gitu. Jadi tetap pada akhirnya tidak bisa dihindari ya. Harus ada kesadaran di dalam diri pemilih untuk tidak mau diadu domba, itu aja. Kita bukan domba, kita manusia, karena itu jangan diadu domba. Kita harus berpikir jernih, jangan terpengaruh oleh akun-akun yang saya katakan tadi hasil ternak itu. Apalagi peternakan sekarang itu sudah dijangkiti penyakit mulut dan kuku. Jadi mereka yang beternak akun ini juga akan terjangkit oleh persoalan mulut dan kukunya. PMK ya, persoalan PMK, karena pada akhirnya yang menjerat mereka itu adalah Undang-Undang ITE gitu. Iya, penyakit mulut dan kuku itu karena omongannya yang memecah belah dan jarinya kukunya. Disamakan sama penyakit yang sedang melanda hewan ternak ya, karena memang beternak. Oke, Bang, artinya ini sebagai catatan terakhir penutup, juga kita berharap pada kesadaran masyarakat untuk semakin dewasa berpolitik, karena tidak terpecah belahnya tidak bisa hanya kita harapkan saja dari pemangku kebijakan, para kontestan, yang kita tidak ada jaminan juga mereka masih menggunakan cara-cara mudah dengan cara memecah belah seperti ini. Tapi kesadaran masyarakatlah yang memang harus lebih tinggi dan belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, begitu Bang Odes. Ya, saya senang sih masyarakat sekarang itu udah naik kelas ya. Udah naik kelas, udah semakin cerdas. Mereka cerdas menilai bahwa ketika mati-matian membela orang, bukan karena gagasan tapi karena perasaan. Orang yang dibela itu selesai kontestasi, mereka tos-tosan. Mereka berada dalam satu kubu lagi kan. Jadi untuk apa membela? Bukan berdasarkan pikirannya. Jangan pakai perasaan membela orang itu. Banyak sekali kasus misalnya di tingkat paling rendah itu di dalam pemilihan kepala desa, bagaimana orang dalam satu keluarga itu bisa cerai-berai, tidak baku omong gitu, hanya karena berbeda pilihan calon kepala desa, apalagi di tingkat nasional itu. Rugi sendiri sebenarnya, karena elitnya nanti toh tetap tos-tosan tadi ya. Elitnya tos-tosan, kita musuhan di bawah. Oke, ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Terima kasih Bang Odes atas waktunya di editorial Indonesia pagi ini. Jika kita menginginkan politik dan demokrasi yang mempersatukan, instrumen pemilu semestinya juga kita perjuangkan menjadi sebuah kontestasi yang mempersatukan, menyejukkan, sekaligus menggembirakan. Dari situ kita bisa berharap hadirnya demokrasi yang mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Saya Indra Maulana undur diri. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa.